Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Pada pertemuan minggu ini, saya akan melanjutkan materi mengenai siklus akuntansi mulai dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Nah, untuk pertemuan minggu lalu, saya telah menjelaskan mengenai materi siklus akuntansi sampai dengan dokumen transaksi ya, dan adik-adik juga telah melakukan diskusi. Langsung saja saya akan masuk ke dalam materi. Siklus akuntansi yang pertama ada jurnal. Secara umum, jurnal adalah buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi secara kronologis menurut urutan tanggal beserta penjelasan yang diperlukan. Jurnal sering disebut dengan Book of Original Entry. Terdapat beberapa macam bentuk jurnal, di antaranya meliputi jurnal umum atau general journal, jurnal khusus, jurnal penyesuaian atau adjustment journal, lalu ada jurnal penutup atau closing journal, dan jurnal pembalik atau reversing entry. Setiap bentuk jurnal ini memiliki fungsinya masing-masing. Penjelasan untuk yang pertama yaitu jurnal umum atau general journal. Jurnal umum merupakan jurnal standar yang berbentuk secara umum. Jurnal ini biasanya disebut juga dengan jurnal memorial. Lalu ada jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun yang belum tepat, seperti saldo post accrual dan deferral. Lalu ada jurnal penutup atau closing journal, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup atau membuat saldo menjadi nol atas akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, prive, dan lain sebagainya. Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup adalah akun-akun yang termasuk dalam kelompok akun laba rugi. Sedangkan untuk jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada awal periode untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Di sini ada 5 fungsi dari jurnal. Yang pertama ada fungsi historis. Fungsi historis merupakan pencatatan setiap transaksi dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Yang kedua ada fungsi pencatatan. Jurnal wajib mencatat setiap peristiwa finansial yang terjadi pada perusahaan. Lalu yang ketiga ada fungsi analisis. Jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh serta jumlahnya masing-masing. Lalu yang keempat ada fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit dalam buku besar. Lalu yang kelima ada fungsi informatif. Catatan jurnal dapat memberikan penjelasan informasi yang telah terjadi. Nah, di sini ada contoh dari jurnal umum. Tabelnya ya. Untuk kolom pertama ada kolom tanggal. Kolom ini digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi yang dicatat berdasarkan urutan kronologis kejadian transaksi tersebut. Lalu untuk kolom kedua ada kolom keterangan. Kolom ini digunakan untuk mencatat ayat-ayat jurnal transaksi sesuai dengan urutan debit kredit dalam setiap transaksi. Ayat jurnal debit harus dicatat dahulu, kemudian baru diikuti dengan ayat jurnal kredit. Cara penulisan ayat jurnal kredit dilakukan dengan agak menjorok atau masuk ke kanan.
Hal ini dilakukan untuk setiap transaksi. Lalu selanjutnya ada kolom ref atau referensi. Kolom ini digunakan untuk menandai ayat-ayat jurnal yang sudah diposting ke dalam buku besar atau nomor akun. Lalu yang selanjutnya ada kolom debit. Kolom ini digunakan untuk mencatat jurnal yang harus didebet dari suatu transaksi. Kolom yang terakhir pada jurnal umum yaitu kolom kredit. Kolom kredit ini digunakan untuk mencatat jumlah yang harus dikredit dari suatu transaksi yang telah terjadi. Lalu selanjutnya jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk transaksi yang sering terjadi. Nah, jurnal khusus ini dibagi ke dalam 4 bentuk ya. Yang pertama ada jurnal penjualan atau sales journal. Lalu yang kedua ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Lalu ada jurnal pembelian atau purchase journal, dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, di sini ada contoh kolom dari jurnal penjualan. Untuk kolom pertama ada kolom date atau tanggal transaksi, lalu ada kolom nomor bukti, lalu ada kolom nama penjual dan termin. Lalu selanjutnya di debit ada kolom untuk akun piutang dagang, dan pada kolom kredit ada akun penjualan, akun PPN keluar atau PPN keluaran, lalu ada beban angkut penjualan. Nah, untuk yang di bawah ini ada kolom rekapitulasi yang berisi ringkasan jumlah nominal dan ringkasan akun tabel di atas. Lalu di sini ada contoh kolom, bentuk kolom dari jurnal penerimaan ya, jurnal penerimaan kas. Nah, di sini seperti biasa ada kolom tanggal transaksi, ada kolom nomor bukti, lalu ada keterangan transaksi atau biasanya juga diisi dengan nama penjual. Lalu ada yang di debit, ada kolom untuk akun kas di bank, lalu ada nama akun, nomor akun, lalu ada kolom nominal atau jumlah dari biaya dari akun tersebut. Lalu untuk yang kredit ada akun utang dagang, lalu ada kolom nama akun, lalu ada kolom nomor akun, lalu ada kolom nominal dari akun lain atau akun lain-lain ya. Nah, seperti biasa untuk yang di bawah ada rekapitulasi. Lalu yang selanjutnya ada contoh kolom dari jurnal pembelian. Ada kolom untuk tanggal transaksi, kolom untuk nomor bukti, kolom untuk nama pembeli. Lalu di debit ada kolom untuk akun persediaan barang dagangan. Jika memakai metode fisik diganti, nah akun ini diganti dengan akun purchase atau pembelian. Lalu ada akun PPN masukan, dan untuk yang kredit ada akun utang dagang. Lalu untuk di bawah juga disediakan kolom rekapitulasi.
Next ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di sini adik-adik bisa lihat ya, ada kolom untuk tanggal transaksi, ada nomor bukti transaksi, ada kolom untuk keterangan, ada kolom untuk nomor cek, lalu untuk di sisi debit ada kolom untuk akun utang dagang, lalu ada nama akun, nomor akun, lalu ada kolom untuk nominal. Untuk yang di sisi kredit ada akun potongan pembelian, akun kas di bank, lalu lain-lain disediakan untuk nama akun, nomor akun, lalu jumlah nominalnya. Nah, pada kolom lain-lain berisi akun lainnya yang tidak tersedia dalam kolom debit maupun kredit ya. Lalu ada yang di bawah ini ada kolom rekapitulasi yang berisi ringkasan jumlah nominal dan ringkasan akun pada tabel di atas atau pada kolom yang di atas ini ya. Nah, pada kolom rekapitulasi tadi adalah tindakan menjumlah keseluruhan angka pada masing-masing kolom debit maupun kredit dari jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Rekapitulasi jurnal dilakukan secara teratur pada akhir periode pencatatan yang sudah dibuat. Pembuatan rekapitulasi bertujuan untuk mempermudah pemindah bukuan dari jurnal ke dalam buku besar, lalu mencegah dan menghindari kesalahan dari jurnal yang telah dipindah bukukan, menjamin kebenaran akun yang dipindah bukukan, dan menentukan jumlah yang harus dibukukan. Setelah jurnal, yaitu langkah selanjutnya pada siklus akuntansi ada buku besar atau general ledger. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun. Pada tahap ini terdapat istilah posting. Posting merupakan pemindahan informasi akuntansi dari jurnal ke dalam buku besar. Akun-akun pada buku besar sering pula disebut sebagai rekening atau suatu perkiraan. Fungsi dari buku besar yaitu yang pertama, meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Yang kedua, menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau keadaan rekening yang telah terjadi. Yang ketiga, ada dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal. Dan yang keempat, data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, untuk akun sendiri dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama ada akun real atau real account. Akun real atau real account adalah akun yang disajikan ke dalam neraca. Nah, pada neraca diisi oleh akun kelompok aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Lalu kategori akun yang kedua ada akun nominal atau nominal account. Nominal account adalah akun yang disajikan ke dalam laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini diisi oleh akun kelompok penghasilan dan beban. Untuk lebih rinci atau lebih jelasnya nanti adik-adik akan belajar pada materi persamaan dasar akuntansi pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk buku besar sendiri meliputi ada bentuk sekontrol dan ada bentuk stapel. Bentuk sekontrol disebut juga dengan bentuk horizontal atau bentuk akun T. Nah, ini contohnya seperti ini ya.
Ini contohnya pada akun kas. Nih, kolomnya berbentuk seperti T ini ya. Untuk yang sisi kiri ada kolom debit, dan yang sisi kanan ini ada kolom kredit. Nah, bentuk buku besar yang lainnya ada bentuk stafel. Bentuk stafel ini biasa juga disebut dengan bentuk vertikal atau disebut juga dengan balance column account. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom referensi, ada kolom debit dan kredit, lalu ada kolom saldo. Hampir sama dengan kolom jurnal umum, tapi bedanya di sini ada kolom tambah yaitu berisi kolom saldo. Next, yaitu buku besar pembantu. Buku besar pembantu adalah perluasan buku besar umum yang berisi perincian dari salah satu akun atau perkiraan yang terdapat dalam buku besar umum. Fungsi buku besar pembantu adalah memberikan rincian kepada akun buku besar. Buku besar pembantu sering disebut juga dengan akun pengendali. Nah, di sini buku besar pembantu terdiri dari yang pertama ada buku besar pembantu piutang, ada buku besar pembantu utang, dan ada buku persediaan. Nah, contoh kolomnya seperti ini. Ini dicontohkan dalam metode FIFO ya, seperti ini. Bisa adik-adik lihat sendiri. Lalu selanjutnya ada daftar saldo. Daftar saldo merupakan suatu daftar yang memuat saldo akun buku besar piutang, buku besar utang, dan persediaan. Contohnya seperti ini. Ini. Bisa adik-adik lihat dan cermati dengan jelas ya, ada kolom apa saja di dalam daftar saldo ini. Ada kolom untuk customer, ada kolom untuk supplier, lalu ada kolom untuk nama produk-produk. Selanjutnya ada kita masuk dalam neraca saldo atau trial balance. Neraca saldo adalah neraca yang digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo di sisi debit maupun di sisi kredit. Ada 3 jenis dari neraca saldo, yaitu yang pertama ada neraca saldo yang belum disesuaikan, ada neraca saldo setelah penyesuaian, dan ada neraca saldo penutup. Neraca saldo yang belum disesuaikan adalah daftar saldo yang dibuat setelah semua transaksi diposting ke dalam buku besar. Saldo-saldo akun di buku besar tersebut selanjutnya akan dipindahkan ke dalam daftar saldo. Lalu, untuk jenis yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar saldo yang dibuat setelah proses penyesuaian akun-akun tertentu. Lalu jenis terakhir ada neraca saldo penutup. Merupakan daftar saldo yang digunakan untuk memastikan bahwa buku besar telah memiliki saldo untuk awal periode berikutnya. Lalu
Pada siklus akuntansi selanjutnya ada neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur adalah suatu kertas kerja berlajur atau berkolom-kolom yang digunakan untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat menyusun laporan keuangan secara berkala dan sistematis. Fungsi dari neraca lajur yaitu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, membantu manajemen dalam mengontrol kegiatan pengeluaran perusahaan, lalu menggolongkan dan meringkas data keuangan, dan memudahkan dalam memeriksa data. Setelah neraca lajur, siklus akuntansi yang berikutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja pada suatu perusahaan. Tujuan dari laporan pembuatan keuangan adalah yang pertama, membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada membantu perusahaan menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa yang akan mendatang. Lalu menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Untuk jenis-jenis laporan keuangan, ini dibedakan menjadi yang pertama ada laporan laba rugi atau profit and loss statement. Laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menjelaskan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis dalam satu periode akuntansi. Di dalam laporan ini terdapat informasi mengenai unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga dapat diketahui laba atau rugi bersih. Bentuk laporan laba rugi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bentuk tunggal atau single step, yang kedua ada bentuk bertahap atau multiple step. Untuk bentuk tunggal dibuat dengan menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban, kemudian selisihnya akan diperoleh suatu laba atau rugi usaha. Lalu bentuk yang kedua ada bentuk bertahap. Pada bentuk bertahap dibuat dengan menjumlahkan pendapatan dan beban secara terpisah antara untuk usaha dan di luar usaha. Lalu jenis laporan keuangan yang kedua ada laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan yang di dalamnya terdapat informasi tentang perubahan modal atau ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini dapat memberikan informasi seberapa besar terjadi perubahan modal dan apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Untuk perusahaan perseroan terbatas atau PT, akan membuat laporan laba ditahan sebagai ganti dari laporan perubahan modal. Lalu jenis laporan keuangan yang ketiga ada laporan neraca atau balance sheet. Merupakan laporan yang menjelaskan informasi kondisi keuangan suatu entitas bisnis pada tanggal tertentu. Dari laporan ini kita dapat mengetahui berapa jumlah aktiva atau harta dan aset, lalu dapat mengetahui juga berapa jumlah kewajiban atau utang dan ekuitas perusahaan. Nah, di sini ada dua bentuk dari laporan neraca. Seperti pada laporannya sebelumnya tadi ya. Nih, hampir sama dengan ini pada laporan laba rugi. Nah, bentuk dari laporan neraca yang pertama tadi ada bentuk skontro.
digambarkan dengan dua kolom berlawanan, di mana sisi kiri menampilkan aktiva sedangkan sisi kanan menampilkan kewajiban dan ekuitas. Lalu untuk bentuk laporan neraca yang kedua ada bentuk stafel. Digambarkan seperti bentuk laporan, yaitu memanjang ke bawah. Nah, ini hampir sama namanya ya, tapi berbeda pengertian dari bentuk laporan laba rugi yang pertama tadi. Harus diingat-ingat ya perbedaannya. Lalu jenis-jenis laporan keuangan yang keempat yaitu ada laporan arus kas atau cash flow. Adalah financial statement suatu entitas bisnis yang dipakai untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan ini juga menjadi alat pertanggungjawaban cash flow selama periode pelaporan. Laporan arus kas terdiri dari yang pertama ada operating activities, ada investing activities, dan financing activities. Untuk operating activities yaitu sumber atau penggunaan kas dari kegiatan operasi perusahaan. Lalu yang kedua, investing activities merupakan sumber atau penggunaan kas dari kegiatan investasi. Dan yang terakhir, ada financing activities, yaitu sumber atau penggunaan kas dilihat dari kegiatan pendanaan pada perusahaan tersebut. Lalu jenis laporan keuangan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Merupakan informasi baik bersifat keuangan maupun non-keuangan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan akuntansi yang digunakan pada perusahaan tersebut. Rincian pos-pos laporan keuangan, penjelasan kontak-kontak utang perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan ini, maka akan memberi informasi lebih lengkap mengenai penilaian komprehensif tentang kondisi perusahaan dan menjelaskan perhitungan suatu item tertentu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi siklus akuntansi dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Semoga adik-adik paham ya. Kalau ada yang belum paham, adik-adik bisa bertanya melalui WhatsApp group atau pada Google Classroom. Sekian pembelajaran minggu ini dan minggu lalu mengenai materi siklus akuntansi. Berarti kita sudah selesai ya pada materi siklus akuntansi dan akan berlanjut pada materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.